Salam Teofis yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur boleh berjumpa kembali dengan saudara pada hari ini. Dan saya menyapa saudara dari Los Angeles, Amerika Serikat. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan singkat kepada saudara. Segala sesuatu, standarnya adalah kesetiaan. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tentang talenta di Matius pasal 25 diceritakan Yesus memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kepada yang 5 dan 2 talenta yang menjalankan talentanya, Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus Kristus memberikan sebuah penilaian yang sangat tinggi kepada kesetiaan, kepada yang baik. Tetapi dari kitab Amsal dikatakan begini saudaraku. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini menunjukkan bahwa ternyata kesetiaan itu menduduki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekedar baik. Banyak orang baik sebentar, tapi tidak untuk seterusnya. Banyak orang baik untuk sebuah alasan, tapi kesetiaan biasanya dinyatakan suka dan duka, susah atau senang. Sedang baik orang itu kepada kita atau tidak, sedang doa kita dijawab atau tidak, kita tetap setia. Itu sebabnya Yesus menempatkan kesetiaan menjadi sangat penting. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah situasi orang mudah sekali ingkar janji. Kita hidup tengah-tengah situasi di mana berbuat janji, menyatakan janji, itu seperti minum air saja. Tetapi entah ditepati dengan setia atau tidak, itu lain persoalan. Tapi biarlah hari ini saudara betul-betul memahami apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Kita belajar dari teladan Yesus Kristus dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 dan 8. Dan di sana diceritakan bahwa Yesus setia sampai di kayu salib. Ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apapun ganjarannya, sering sekali dalam hidup ini, beban kehidupan membuat kita tidak setia beribadah. Sering sekali dalam hidup ini, tantangan dalam rumah tangga keluarga membuat kita tidak semangat, tidak bergairah. Datang FA, ikut Tuhan, datang Love Lead, datang Pria Raja Wali. Oh, kalau ada panggang-panggang, kalau ada pesta-pesta, kita datang. Tapi kalau hanya sekedar belajar firman Tuhan, kita ogah-ogahan. Ini adalah kita sudah masuk dalam perangkap iblis. Karena sebetulnya adalah apapun itu, kita harus menjaga kesetiaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara semuanya, di tengah-tengah zaman yang semakin susah ini, di tengah-tengah orang-orang yang sudah biasa untuk tidak setia, bahkan sudah biasa untuk melupakan jasa orang lain, kebaikan orang lain, lalu dengan seenaknya melanggarnya, meninggalkannya. Kiranya saudara belajar menjadi orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bohong mengatakan setia kepada Tuhan kalau kita tidak setia kepada gereja Tuhan. Kita tidak setia kepada kumpulan kita. Kita tidak setia kepada komunitas kita. Kita tidak setia kepada manusia. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu dengan mudah terhadap sesuatu yang tidak kelihatan,
sedangkan yang kelihatan saja kita tidak hormati, kita tidak setia kepadanya. Dan kesetiaan itu sering sekali mengandung konsekuensi, saudaraku. Sebab tidak selalu seperti yang kita inginkan. Dalam hidup ini, jangan saudara berharap semuanya seperti yang saudara inginkan. Tapi yang pasti adalah seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, ketika kita memahami konsep ini, maka tidak akan susah bagi kita untuk menjadi setia. Sebab hidup ini bukan tentang apa yang saya mau, tentang apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, mari pelihara kesetiaan. Kalau saudara seorang hamba Tuhan, setialah melayani Tuhan. Kalau saudara seorang suami, setialah kepada istri dan keluarga saudara. Kalau saudara seorang istri, setialah kepada suami dan istri dan suami dan anak-anak saudara. Dan kalau saudara memilih pasangan hidup, pilihlah yang setia. Dan kalau saudara bergereja, berjemaat, datanglah kepada gereja yang sudah menunjukkan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Sekalipun banyak tantangan rintangan, banyak badai topan gelombang, tapi tetap setia. Adakah saudara susah memelihara kesetiaan? Saya berdoa, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.